Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi bersama Pak Hedi Nevosano. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tumbuhan, di mana pada video sebelumnya kita membahas ciri umum tumbuhan dan tumbuhan lumut. Dalam video ini kita akan membahas tentang tumbuhan yang lain, yaitu tumbuhan yang berpembuluh atau Tracheophyta, dan tumbuhan yang termasuk tumbuhan yang sudah jelas akar, batang, dan daunnya atau Cormophyta yang berkembang biak dengan spora, yaitu tanaman atau tumbuhan paku. Di dalamnya ada Lycophyta, Sphenophyta, dan Pteridophyta. Ciri-ciri tumbuhan paku adalah bahwa tubuh utama tumbuhan paku adalah bagian sporofitnya, sedangkan bagian gametofitnya jarang terlihat. Kemudian yang kedua merupakan kormofit, yaitu tanaman yang sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Kemudian tumbuhan paku termasuk Tracheophyta atau memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan phloem. Kemudian dia berkembang biak dengan spora yang terbentuk dari sporangium yang terletak pada permukaan ventral atau di ketiak daun. Pertama kita akan bahas mengenai paku kawat atau Lycophyta. Contohnya ada Lycopodium. Bentuknya bisa kita lihat di dalam gambar seperti ini. Seperti duri-duri, daunnya seperti duri-duri. Kemudian di atasnya ada Strobilus. Di dalam Strobilus itu di ketiaknya terdapat sporofil atau daun yang menghasilkan spora. Kemudian ada sporangium dan disitulah terbentuk spora. Bagian-bagian lainnya ada stolon dan ada akar. Kemudian berikutnya ada paku sejati atau yang disebut dengan Pteridophyta. Contohnya adalah Nephrolepis cordifolia. Tumbuhan terdiri dari gametofit atau tumbuhan yang menghasilkan alat reproduksi, Antheridium dan Archegonium. Antheridium menghasilkan sperma dan Archegonium menghasilkan sel telur. Sedangkan yang satu lagi ada yang disebut dengan sporofit, yaitu tumbuhan yang memiliki daun yang sering kita lihat sehari-hari. Tumbuhan paku itu adalah sporofit. Daunnya ada yang sporofil, artinya dia menghasilkan spora, dan ada yang tidak menghasilkan spora, yaitu disebut dengan trophofil. Daun mudanya biasanya dicirikan dengan daun muda yang menggulung. Daun mudanya menggulung. Tapi setelah daunnya dewasa dia akan terbuka seperti biasa. Bagian lainnya dari tumbuhan ini, Pteridophyta ini, ada stolon dan akar. Bisa dilihat pada gambar. Berikutnya adalah paku ekor kuda atau Sphenophyta. Bedanya di sini tumbuhan ini seperti batang-batang ataupun lurus yang daunnya berbentuk seperti jarum, hampir mirip dengan cemara ataupun pinus. Contohnya adalah Equisetum arvense atau disebut dengan paku ekor kuda. Daur hidup paku bisa kita lihat di sini ada dua bagian. Yang kita mulai dari spora. Spora ini akan tumbuh menjadi protalium.
protalium akan membentuk gametofit atau antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sel sperma dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Kemudian terjadi pembuahan, fertilisasi akan menghasilkan embrio ataupun zigot yang kemudian tumbuh menjadi sporofit. Sporofit tadi adalah tumbuhan yang menghasilkan spora. Sporanya ada biasanya di daun yang disebut dengan sporofil, ada di bagian belakangnya, di bagian bawah daun atau bagian ventralnya itu terdapat sporangnya yang berada dibungkus oleh sorus. Sorus itu seperti kotaknya atau wadahnya, kemudian di dalam wadah itu terdapat kotaknya, kotak spora, dan spora itu ada di dalam sana. Kemudian ketika matang, spora itu akan keluar dan membentuk protalium baru dan seterusnya. Itu adalah satu siklus dari tumbuhan paku. Demikian pembahasan mengenai paku. Video ini akan ada lanjutannya, yaitu pembahasan tentang tanaman atau tumbuhan spermatopita atau kormopita berbiji. Untuk sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.